Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pola data. Sebelum membahas lebih jauh mengenai metode-metode peramalan, ada baiknya kita mengeksplor terlebih dahulu beberapa pola data berdasarkan deret waktu yang mungkin terbentuk. Sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu kriteria data yang baik yang dapat kita gunakan untuk melakukan sebuah peramalan. Bagian tersulit dari proses peramalan yang akan kita lakukan, biasanya itu mengumpulkan data yang dapat kita andalkan. Proses peramalan tidak akan menghasilkan data yang bagus apabila kita lakukan dengan menggunakan data yang kurang baik. Metode peramalan secanggih apapun akan gagal apabila menggunakan data yang asal-asalan. Ada beberapa kriteria agar data yang kita gunakan dapat menunjang proses peramalan yang baik. Data yang akan kita gunakan untuk melakukan peramalan haruslah reliable dan juga akurat. Data harus dikumpulkan dari sumber yang andal dengan memperhatikan keakuratannya. Data yang akan digunakan juga mesti bersifat relevan, di mana data tersebut harus dapat mewakili keadaan sesuai dengan kondisi peramalan yang akan dilakukan. Kemudian, data juga harus bersifat konsisten, yaitu ketika ada perubahan yang mempengaruhi kondisi historis data, maka perlu kita lakukan penyesuaian untuk mempertahankan konsistensi dari pola historisnya. Dan yang terakhir, yaitu data yang kita gunakan haruslah tepat waktu. Data harus dikumpulkan dan dirangkum berdasarkan ketepatan waktu. Bisa saja data terlalu sedikit sehingga tidak cukup historis data sebagai basis yang akan digunakan untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang. Atau bahkan bisa juga datanya terlalu banyak sehingga menyebabkan datanya tidak relevan terhadap pola historis yang dibentuknya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pola data berdasarkan deret waktu, yaitu data yang dikumpulkan dari rangkaian tahapan waktu. Secara garis besar, terdapat 4 jenis pola data umum, yaitu pola data berbentuk horizontal, atau nanti akan kita kenal sebagai pola data stasioner, kemudian ada pola data tren, pola data siklik, dan juga pola data musiman. Satu hal terpenting dalam pemilihan metode peramalan time series, yaitu dengan menganalisis pola data yang dihasilkannya. Oke, di sini kita akan melihat ada beberapa contoh grafik untuk pola data. Nah, yang pertama kita lihat di sini untuk yang pola data stasioner atau horizontal. Pola data horizontal di sini terjadi ketika data berfluktuasi di sekitar min atau nilai rata-rata. Jadi kalau kita lihat ini garis putus-putus di sini sebagai garis yang menunjukkan min dan juga kemiringan dari grafik di sini. Maka kita lihat bahwa pola data yang dibentuk di sini ini akan berfluktuasi di sekitar min. Nah, namun pola data di sini, min yang ada di sini, ini membentuk garis horizontal. Nah, sehingga kita sebut di sini sebagai pola data horizontal atau pola data stasioner. Nah, dan pola data stasioner di sini, ini sering kita sebut juga bahwa dia stasioner pada min. Kemudian penjualan produk yang tidak konsisten, apakah naik atau turun, ini dapat dikatakan memiliki pola data yang horizontal juga. Oke, yang kedua kita lihat di sini untuk pola data tren. Pola data tren muncul ketika observasi data naik atau turun pada periode yang panjang. Nah, garis tren linier yang terbentuk, jadi ini yang kita sebut sebagai garis tren linier. Ini garis ini menunjukkan adanya pola data yang memiliki sifat tren.
Nah, apabila pola data di sini memiliki sifat tren, maka akan muncul hubungan yang signifikan dari deret waktu yang terbentuknya. Jadi ini kalau untuk yang data horizontal, fluktuasi dari data, pola data yang terbentuk ini berada di sekitar garis min yang berbentuk garis horizontal. Sedangkan untuk pola data tren, fluktuasinya ini berada di sekitar garis tren, yang mana dia cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, kemudian di sini kita lihat untuk pola data siklik. Pola data siklik ini dapat terlihat ketika adanya kenaikan atau penurunan pada periode yang tidak tetap. Pola siklik ini terbentuk seperti fluktuasi gelombang di sekitar tren. Di sini pada gambar kita lihat ini sebagai tren yang terbentuk, dan kemudian pola siklik di sini bisa kita lihat di sini dengan adanya peak atau puncak di sini, puncak sikliknya yang ada pada ini garis ini yang paling tinggi, dan juga ada lembah sikliknya di sini. Nah, dan pada pola siklik ini juga kita tidak akan mengetahui kapan puncak atau peak siklik dan kapan lembah siklik ini akan terbentuk. Kemudian yang terakhir di sini ada pola data musiman. Nah, pola data musiman ini muncul pada data yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Pola musiman ini terbentuk pada perubahan yang terjadi secara berulang dan terjadinya ini dengan sendirinya pada interval waktu tertentu. Jadi pada pola musiman di sini dia membentuk pola yang berulang. Seperti kita lihat pada contohnya di sini, ini akan mengalami kenaikan kemudian penurunan. Dan kalau kita lihat untuk periode waktunya, setiap pola musiman di sini ini terbentuk pada periode waktu yang sama. Jadi kita lihat dari mulai misalkan di sini untuk bulan pertama, kemudian akan meningkat pada bulan kedua, ketiga sedikit meningkat, dan keempat mengalami penurunan. Kemudian pada bulan kelima ini juga mengalami penurunan yang sangat tajam. Dan pada bulan ke-6 mengalami kenaikan kembali. Dan begitu seterusnya. Sehingga terbentuk pola pada interval yang sama, pola berulang pada interval yang sama. Nah, dan ini yang kita sebut sebagai pola musiman. Oke, sekarang kita beralih pada pemilihan teknik peramalan berdasarkan pola data historis yang dibentuknya. Pertama, peramalan untuk data stasioner. Data stasioner yang muncul ketika pola permintaan yang mempengaruhi data terjadi relatif stabil. Peramalan dengan pola data stasioner melibatkan penggunaan deret historis yang tersedia untuk diperkirakan nilai min yang akan dijadikan peramalan di masa yang akan datang. Teknik peramalan stasioner digunakan apabila terdapat faktor pendorong yang mempengaruhi pola data menghasilkan pola yang telah stabil dan lingkungan relatif tidak berubah. Contohnya terjadi pada penjualan produk yang berada pada tahap mature. Nah, yang mana umumnya ketika suatu produk dalam siklus produk sudah berada pada tahap mature, dia akan menunjukkan data atau grafik yang relatif stabil dengan kondisi lingkungan yang stabil. Kemudian penggunaan model yang sederhana dapat juga digunakan ketika kurang tersedianya data atau kemudahan dalam implementasinya. Misalkan terhadap data historis yang belum banyak tersedia. Peramalan stasioner ini juga dapat diaplikasikan ketika tercapainya kestabilan pola data melalui perkiraan sederhana dari faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi ataupun inflasi yang terjadi. Contohnya terjadinya perubahan pendapatan per kapita pada masyarakat. Dan tentunya pola data stasioner ini dapat kita aplikasikan ketika pola data yang terbentuk dapat ditransformasikan menjadi sesuatu yang stabil.
Misalkan transformasi pola data menjadi bentuk logaritmik. Adapun teknik-teknik peramalan yang dapat kita gunakan untuk pola data stasioner di sini diantaranya adalah metode single moving average, single exponential smoothing, kemudian autoregresi atau mungkin yang kita kenal sebagai ARIMA, ataupun metode Bok-Jenkins. Oke, sekarang kita lihat penggunaan teknik peramalan untuk data tren. Pola data yang memiliki tren ini menunjukkan adanya perubahan nilai rata-rata sepanjang waktu, baik itu meningkat ataupun menurun pada periode peramalan yang diinginkan. Tren ini umumnya ditemui pada deret waktu ekonomi. Teknik peramalan untuk metode tren dapat kita gunakan ketika terjadi peningkatan produktivitas dan teknologi baru yang mengarah pada perubahan gaya hidup. Contohnya, permintaan terhadap penggunaan data seluler ini akan meningkat seiring dengan berkembangnya information technology. Apalagi pada saat sekarang ini yang sebagian besar semua kegiatan kita dapat kita lakukan secara online. Kemudian peramalan untuk data tren ini dapat kita gunakan juga ketika terjadi kenaikan populasi yang menyebabkan kenaikan akan permintaan barang dan jasa. Termasuk juga ketika terjadinya peningkatan daya beli yang mempengaruhi variabel-variabel ekonomi seperti akibat adanya inflasi. Metode peramalan tren ini juga dapat digunakan pada saat terjadinya peningkatan penerimaan. Misalkan pada saat siklus produk yang sedang mengalami periode pertumbuhan, di mana umumnya dia akan meningkat secara logaritmik. Nah, dan di sini ini pola data yang terbentuk adalah pola data tren. Teknik peramalan yang dapat kita gunakan untuk pola data tren diantaranya yaitu ada double moving average, ada double exponential smoothing, ada kurva pertumbuhan, kemudian autoregresi, ARIMA, ataupun juga dengan menggunakan metode Bok-Jenkins. Oke, selanjutnya kita lihat peramalan pada pola data musiman. Nah, yang mana pola data musiman ini merupakan pola data yang berulang pada interval waktu tertentu. Pengembangan peramalan dengan data musiman ini biasanya melibatkan pemilihan metode dekomposisi perkalian atau penambahan dan kemudian mengestimasi indeks musiman dari deret historisnya. Indeks tersebut kemudian digunakan untuk memasukkan unsur musiman ke dalam peramalan. Peramalan dengan metode musiman ini digunakan ketika terjadi pengaruh atau adanya faktor luar yang menyebabkan munculnya pola musiman. Seperti ketika adanya faktor cuaca yang akan mempengaruhi pembelian suatu produk. Misalkan pada setiap kali musim penghujan, permintaan untuk payung atau jas hujan akan meningkat dan mengalami penurunan kembali ketika musim kemarau tiba. Selain faktor cuaca, faktor yang dipengaruhi oleh kalender tahunan juga dapat memunculkan efek musiman. Dan kita dapat menggunakan peramalan dengan metode musiman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalkan peningkatan pola penjualan tiket tempat rekreasi ataupun tempat liburan di akhir pekan atau di masa-masa liburan panjang. Metode yang dapat kita gunakan untuk meramalkan pola musiman diantaranya yaitu ada metode dekomposisi klasik, kemudian ada triple exponential smoothing atau yang sering dikenal juga sebagai Winters method, kemudian regresi berganda, deret waktu, dan juga ARIMA. Oke, sekarang kita beralih pada teknik peramalan untuk pola siklik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pola siklik terjadi ketika terjadinya fluktuasi di sekitar tren. Pola siklik akan sulit untuk dimodelkan karena polanya yang tidak stabil. Fluktuasi yang terjadi pada pola siklik ini jarang berulang pada pola waktu yang tetap.
Peramalan dengan metode siklik dapat digunakan ketika adanya siklus bisnis yang mempengaruhi pola data historis, seperti pengaruh dari faktor ekonomi, pasar, ataupun pesaing. Metode ini juga dapat digunakan ketika terjadinya pergeseran selera konsumen, populasi, ataupun daur hidup produk. Metode yang dapat digunakan untuk peramalan dengan metode pola siklik diantaranya yaitu metode dekomposisi, ekonometrik, regresi berganda, dan ARIMA. Oke, sekian pembahasan mengenai eksplorasi pola data pada pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya untuk membahas mengenai metode-metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan peramalan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.